Konsep dasar kurikulum PAUD serta landasan filosofis, teoritis, dan teologis pengembangannya. Anak usia dini merupakan aset negara yang perlu dipersiapkan dengan matang pendidikannya dalam rangka menjadikannya sebagai generasi penerus bangsa berkualitas. Periode anak usia dini ini berlangsung pada saat anak dalam kandungan hingga usia dini yaitu 0 sampai 6 tahun sebagaimana dijelaskan dalam PP nomor 60 tahun 2013 tentang perkembangan anak usia dini holistik integratif. Di Indonesia, jumlah anak usia dini pada 2023 menurut Biro Pusat Statistik adalah 10,91% dari penduduk Indonesia atau sekitar 30,2 juta jiwa. Jumlah yang cukup besar dan menjadi tantangan tersendiri dalam mendampingi perkembangan anak usia dini holistik integratif, sebagaimana harapan pemerintah Indonesia. Pemberian stimulasi melalui pendidikan anak usia dini perlu diberikan secara komprehensif, dengan harapan agar anak tidak hanya dicerdaskan kognitifnya, tetapi juga cerdas pada aspek-aspek lain dalam kehidupan seperti budi pekerti, maksimalisasi kemampuan panca indera dan fisik, serta mengembangkan aspek sosial dalam berinteraksi dan berbahasa. Kurikulum merupakan inti bidang pendidikan yang memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Penyusunan kurikulum yang tidak didasarkan pada landasan yang kuat akan berakibat fatal terhadap kegagalan pendidikan. Kurikulum PAUD perlu memperhatikan berbagai aspek seperti landasan filosofis, teoritis, dan teologis dalam pengembangannya agar dapat memberikan kontribusi optimal terhadap tumbuh kembang anak secara holistik. Kurikulum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana tentang tujuan pembelajaran anak usia dini berkisar umur 0 sampai 6 tahun yang bermaksud untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi anak secara optimal. Ada 4 karakteristik kurikulum PAUD, yaitu pertama child-centered atau berpusat pada anak, lalu fleksibel dan responsif, inklusif dan menghargai keberagaman, dan berbasis pada bermain dan pengalaman. Berikut adalah beberapa aliran filsafat yang berkontribusi dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, humanisme. Fokus pada pentingnya pengakuan martabat dan potensi individu. Kemudian progresivisme, fokus pada pengalaman nyata. Eksistensialisme, fokus pada pentingnya kebebasan individu dan tanggung jawab pribadi. Konstruksivisme, fokus pada pemahaman pribadi melalui interaksi dengan lingkungan. Dan esensialisme, fokus pada pentingnya pewarisan budaya dan pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang berguna. Dalam melaksanakan pengembangan kurikulum tidak bisa fanatik dengan satu aliran saja. Bisa saja kurikulum yang dihasilkan merupakan gabungan dari setiap aliran itu. Di Indonesia, sistem nilai yang berlaku adalah Pancasila. Begitu juga nilai-nilai multikulturalisme yang dituangkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu, membentuk manusia yang Pancasilais merupakan tujuan dan arah segala ikhtiar berbagai level dan jenis pendidikan. Dengan demikian, isi kurikulum yang disusun harus memuat dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Falsafah Pancasila adalah landasan pengembangan kurikulum secara tersendiri yang unik karena berbeda dengan aliran filsafat pada umumnya. Berikut adalah landasan teoritis pengembangan kurikulum. Ini adalah teori-teori yang perlu dibahas dalam segmen yang lain. Di antaranya adalah teori perkembangan kognitif, teori perkembangan sosial, teori kecerdasan ganda, teori belajar, teori attachment, dan teori Montessori. Landasan teologis pengembangan kurikulum. Kurikulum PAUD dirancang untuk menciptakan kesadaran akan keberadaan Tuhan sebagai pusat kehidupan dan mengintegrasikan ajaran agama dalam proses sehari-hari. Landasan teologis ini mencakup hubungan anak dengan Tuhan dan penghargaan terhadap kehidupan, pengenalan terhadap nilai-nilai agama sebagai pedoman hidup, pembangunan spiritual melalui ibadah dan pengalaman keagamaan, penanaman konsep akhlak mulia dan etika Islami, kesadaran akan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi, pembentukan karakter anak berdasarkan ajaran agama.